maka kita kalau memang pada yang rusak pada bagian fardu, ya kita mufaraqah gitu, lompat gitu kalau tahu. Atau kita taunya pas malam, waktu dohor kita makmum, imam dia, asar juga imamnya dia, pas malam maghrib dia lagi di imam, bacanya ngalamin, maka sholat dohor kita masar wajib diulang. Begitu. Mana saya ikutnya sebulan, ya sebulan diulang, baru tahu. Kenapa toh? Beludah. Oh, sisa. Ada yang mengatakan boleh diteruskan sholatnya, ada yang harus dikeluarkan dengan cara-cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sholat bila imam itu kurang fasih? Yang pertama kita lihat dulu pada bagian apa. Kalau di bagian rukun semacam Fatihah, ada di bagian surat di luar Fatihah namanya sunnah. Kalau di bagian sunnah ndak usah kita mufaraqah. Sunnah barangkali dia masih belajar atau kebalik, contoh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, panjang bacanya, mungkin ke bawah habis tahlilan. Emang di tahlilan kagak ngintip Al-Qur'an. Pokoknya suara rame-rame imam, mana orang kampungnya kenceng lagi, mana bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Karena memang enggak ngaji denger doang. Jadi panjang juga namanya. Ini pada bagian sunnah. Kalau bagian begini kita ndak usah mufaraqah. Mungkin dia lupa. Dipikir ini adalah Al-Fatihah. Jadi bacanya maliki panjang. Padahal ini surat An-Nas. Nggak ada riwayat panjang. Justru kalau sengaja dosa. Kalau meyakini panjang jadi kafir. Begitu. Karena di surat An-Nas namanya nambah-nambahin Al-Quran punya huruf begitu. Kalau di Al-Fatihah emang ada dua riwayat, Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin, boleh. Bahkan ada juga imam sholat rakaat pertama panjang Maliki Yaumiddin, kedua pendek Maliki Yaumiddin. Pengen ngamalin dua riwayat, ada juga itu yang kayak begitu, ada. Jadi kalau pada bagian yang wajib, bagaimana kita? Imamnya ini ummi namanya. Ada ummi, ada qari. Qari itu bahasa kitanya fasih, bisa baca Quran. Contoh imamnya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Bagaimana kita sebagai makmum yang ikut sama imam yang ngalamin? Maka dilihat makmum ini apakah sama ngalamin enggak? Emang juga sama sekampung, bacanya semuanya ngalamin. Ini makmum sama-sama umi esa ikutnya. Begitu, enggak bakal nyela no imam ngalamin. Lu juga maju, lu juga sama. Udah sih kalau sama seguru, seilmu, jangan ganggu. Kata tukang sulap. Itu begitu. Ini begitu. Tapi kalau makmumnya qari. Qari itu artinya bisa baca Fatihah dengan benar.
imamnya ngalamin, ditegur malah marah. Ngalamin, masih mending ngalamin daripada ngalamun, begitu kata dia gitu. Baru alhamdulillah malah dia jawab begitu. Maka kita kalau memang pada yang rusak pada bagian fardu, ya kita mufaraqah gitu, lompat gitu kalau tahu. Atau kita taunya pas malam, waktu dohor kita makmum, imam dia. Asar juga imamnya dia. Pas malam maghrib dia lagi di imam, bacanya ngalamin, maka sholat dohor kita masar wajib diulang. Begitu. Mana saya ikutnya sebulan? Ya sebulan diulang. Baru tahu. Kalau tahunya begitu. Kalau pada bagian yang fardu atau yang rukun, begitu aturannya. Sebab di dalam syarat sah sholat berjamaah yang ada 11 adalah tidak boleh imamnya ummi bagi makmum yang qari. Tapi bagi makmum yang ummi, imamnya ummi dan kadar keumiannya sama, maka lanjutin aja sholatnya. Kurang lebih demikian. Kemudian apa itu sisa makanan? Bagaimana? Ya Allah, gara-gara corona di rumah mulu, mau tahlilan gak boleh, gak boleh kumpul-kumpul. Kebetulan sekarang udah mulai boleh. Rada nyelip juga tuh daging ayam di gigi. Begitu lagi sholat, ini kok kayaknya masih sisa daging semalam dah. Begitu. Ini apakah ditelan lagi sholat nih? Apakah diludahin? Ada yang bilang boleh ditelan, enggak ada itu. Enggak ada. Kalau ditelan batal sholat kita. Lagi sholat batal. Tapi masalahnya ini daging ayam, katanya ayam Thailand, mahal. Mau ayam mana aja, lagi sholat itu enggak boleh makan. Itu yang di kitab-kitab tuh. Lagi sholat batal kalau makan. Itu uraiannya bukan dari masjid baru serakat pulang dulu makan baru ke masjid lagi nerusin. Enggak ada yang uraiannya kayak begitu. Maksudnya sisa makanan ditelan. Itu maksudnya lagi sholat makan batal. Jadi kalau ada sisa makanan yang kita tahu itu, keluarin aja, ludahin. Begitu, keluarin. Begitu, jangan ditelan. Karena ditelan sholatnya jadi batal. Kalau ditelan begitu. Masalahnya sayang. Ini nggak ada sayang, nggak ada ini. Ini sholat. Ada tata dan aturannya. Jadi wajib dibuang kalau ada sisa makanan. Begitu. Karena sebab ditelan membatalkan sholat. Dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus saja, wa tabtulus sholatu bil akli. Batal sholat dengan makan, enggak boleh sholat. Maka